Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Profesor Dr. Igede Margunayasa SPD MPD. Perkenalkan, saya Inyoman Ariwira Saputra, NIM 2429041079. Kali ini saya ingin mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran TOE Berbantuan Lightbox Sheet terhadap hasil belajar IPA ditinjau dari kecerdasan emosional siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun yang latar belakangi penulisan ini adalah yang pertama itu skor PISA atau PISA tahun 2021 yang menunjukkan sains siswa Indonesia hanya mencapai 383, masih jauh di bawah rata-rata internasional yaitu 485. Walaupun tahun 2021 ini baru saja melewati masa COVID, tetapi kalau kita lihat dari rata-rata pencapaian sains siswa kita itu masih jauh di bawah rata-rata. Dan bahkan dari tahun 2018 itu turun di tahun 2021. Kemudian hasil ini juga didukung dari observasi yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 8 Padang Sambian di akhir semester 2 tahun ajaran 2024-2025 itu menunjukkan rata-rata nilai kelas sebesar 67,84 di bawah KKTP yang yaitu 75. Oleh karena itu, saya ingin melakukan penelitian dalam bidang IPA, kemudian muncul ide untuk membuat suatu penerapan model pembelajaran TOE berbantuan Lightbox Sheet terhadap hasil belajar IPA ditinjau dari kecerdasan emosional siswa kelas 5 SD. Dari latar belakang tersebut, saya dapat merumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model pembelajaran TOE berbantuan Lightbox Sheet dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional? Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kecerdasan emosional siswa terhadap hasil belajar IPA? Kemudian yang ketiga adalah pada siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model pembelajaran TOE berbantuan Lightbox Sheet dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional? Kemudian yang keempat, pada siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model pembelajaran TOE berbantuan Lightbox Sheet dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional? Nah, dari rumusan masalah tersebut, saya bisa tentukan suatu tujuan penelitian, yaitu ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model pembelajaran TOE berbantuan Lightbox Sheet dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kecerdasan emosional siswa terhadap hasil belajar IPA. Yang ketiga adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model pembelajaran POE berbantuan Lightbox Sheet dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa yang kecerdasan emosional tinggi. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model pembelajaran POE berbantuan Lightbox Sheet dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Dari paparan tersebut,
Saya dapat tentukan manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan memberikan kontribusi teoritis tentang pengembangan model pembelajaran dan media interaktif pembelajaran IPA di sekolah dasar atau SD, khususnya pada model pembelajaran TOI dan media pembelajaran digital dengan memanfaatkan aplikasi Labboxit. Kemudian ada manfaat praktis, ada 4 manfaat praktis yaitu yang pertama bagi siswa, diharapkan nanti penelitian ini dapat memberikan dampak lebih mengoptimalkan kualitas pembelajaran IPA di kelas tinggi, sekolah dasar, karena model pembelajaran TOI mampu memberikan ruang aktivitas yang lebih tinggi kepada siswa, serta ditunjang dengan aplikasi digital Labboxit yang mampu memotivasi siswa. Kemudian bagi guru, yaitu dapat mendukung guru untuk menciptakan proses pembelajaran menyenangkan dan bermakna bagi siswa dengan memanfaatkan model pembelajaran TOI berbantuan Labboxit, khususnya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Bagi kepala sekolah, itu dapat memberikan ide bagi kepala sekolah untuk pengembangan kurikulum, serta memberikan pelatihan guru untuk dapat menggunakan secara efektif model pembelajaran TOI berbantuan Lightboxit sehingga pembelajaran IPA menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir itu bagi peneliti lain, yaitu dapat memberikan literasi baru kepada calon peneliti tentang penerapan model pembelajaran TOI berbantuan Lightboxit guna dapat dikombinasikan dengan konsep-konsep inovatif lain terkait model pembelajaran IPA dan media digital. Adapun kajian teori dari rancangan penelitian ini nanti adalah yang pertama adalah model pembelajaran POI. Model pembelajaran POI ini adalah model pembelajaran yang dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui 3 tahap, yaitu memprediksi atau predik, kemudian mengamati atau observasi atau observe, dan yang terakhir adalah menjelaskan atau explain. Kemudian Lightboxit sebagai LKPD digital. Jadi Lightboxit ini adalah suatu aplikasi digital yang bisa kita temukan di web. Kemudian dalam penelitian ini Lightboxit akan lebih digunakan untuk LKPD digital yang mampu mempermudah pendidik dalam membuat, mengelola, dan mengevaluasi LKPD dengan cara yang lebih efisien. Selain mendukung akses yang fleksibel di berbagai perangkat, aplikasi ini juga dapat memenuhi fungsi dan manfaat LKPD digital. Jadi dengan didukung oleh LKPD digital, diharapkan model pembelajaran TOI ini akan lebih optimal. Kemudian hasil belajar IPA. Yang diukur dari penelitian ini nanti adalah hasil belajar IPA. Jadi hasil belajar IPA itu merupakan suatu transformasi perilaku yang disertai dengan penanaman nilai-nilai dari proses ilmiah dalam upaya memecahkan masalah yang mencangkup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam penelitian ini nanti untuk pengumpulan data akan diambil lebih eh, mendalam di ranah kognitif. Kemudian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri, memahami emosi orang lain dalam konteks sosial yang mencakup dimensi mengenal emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenal emosi orang lain, dan membina hubungan. Penelitian ini juga mengacu dari beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Oskan dan Dukhan tahun 2022. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa model pembelajaran POI efektif dalam membuat pengetahuan yang lebih mampu dipelajari oleh siswa dalam lingkup pembelajaran sains menjadi permanen
dan mampu menerapkan pengetahuan ini baik dalam lingkungan pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Safriuddin dan kawan-kawan tahun 2023. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran POE atau Predict, Observe, Explain terhadap hasil belajar IPA materi perubahan sifat benda siswa kelas 5 di SD Negeri 17 Binamu, Kabupaten Jeneponto. Yang ketiga adalah penelitian oleh Mutaharah dan Hamzah tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Romang Rapua, Kabupaten Goa, meningkat pada kelas eksperimen setelah diterapkan model pembelajaran Predict, Observe, Explain atau POE. Yang keempat yaitu penelitian oleh Jayanti dan Sulpadewina tahun 2024 membuktikan bahwa untuk menciptakan minat belajar serta meningkatkan hasil belajar siswa menjadikan maksimal diperlukan media interaktif dan salah satunya itu adalah menggunakan e-LKPD berbasis Blackboxit. Yang kelima adalah penelitian oleh Israwati dan kawan-kawan tahun 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional siswa, semakin tinggi juga hasil belajar IPA yang mereka capai. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya hubungan positif antara variabel kecerdasan emosional dan hasil belajar IPAS peserta didik kelas 5 di UPTD SD Negeri 5 Kota Parepare. Dari kelima penelitian relevan tersebut, maka inovasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran POE dipadukan dengan aplikasi Blackboxit sebagai LKPD digital, serta meninjau kecerdasan emosional sebagai faktor yang mampu meningkatkan hasil belajar IPA pada kelas 5 SD. Jadi, kecerdasan emosional itu akan mendukung model pembelajaran yang diterapkan. Kemudian, kerangka berpikir dari penelitian ini, yang pertama itu perbedaan antara model pembelajaran POE berbantuan Lightboxit dengan pembelajaran konvensional, yaitu hasil belajar IPA siswa yang mengikuti model pembelajaran POE berbantuan aplikasi Lightboxit lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran konvensional. Yang kedua, keberhasilan dalam pengimplementasian model pembelajaran POE berbantuan aplikasi Lightboxit sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan emosional siswa. Jadi dapat diasumsikan bahwa penerapan model pembelajaran POE berbantuan Lightboxit ini dan kecerdasan emosional dapat memberikan kontribusi positif terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah pada siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, hasil belajar IPA siswa yang mengikuti model pembelajaran POE berbantuan aplikasi Whiteboxit dapat lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Kemudian yang keempat, pada siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah, hasil belajar IPA siswa yang mengikuti model pembelajaran POE berbantuan aplikasi Lightboxit lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Kemudian metode dari penelitian ini, yang pertama adalah jenis penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen dalam bentuk process only control group design dengan rancangan faktorial 2 kali 2. Jadi, penelitian ini termasuk kuasi eksperimen, kemudian nanti akan dianalisis dengan ANAVA 2 jalur. Kemudian yang subjek penelitiannya yaitu kelas yang menjadi subjek penelitiannya nanti adalah kelas 5 SDN 9 Padang Sambian, kelas 5 SDN 14 Padang Sambian sebagai kelas eksperimen. Kemudian ada kelas 5 SDN 2 Padang Sambian dan kelas 5 SDN 8 Padang Sambian sebagai kelas kontrol. Subjek ini juga sudah didapatkan dari sistem random sampling dan juga melewati tes kesetaraan di Gugus Kompiang Sujana dan Pasar Barat.
Tempat penelitian itu adalah di SDN 2 Padang Sambian, di SDN 8 Padang Sambian, SDN 9 Padang Sambian, dan SDN 14 Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Kemudian untuk rancangan waktu penelitian itu adalah dilakukan di bulan September 2025, tepatnya semester 1, tahun ajaran 2025 sampai 2026. Adapun teknik pengumpulan dan analisis data, yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data hasil belajar IPA siswa menggunakan tes hasil belajar IPA dalam bentuk pilihan ganda, biasa, atau PGB dengan 4 option, yaitu A, B, C, dan D. Sedangkan pengumpulan data kecerdasan emosional siswa menggunakan bentuk angket kecerdasan emosional berupa angket skala Likert dengan 4 pilihan. Kemudian untuk teknik analisis data penelitian ini, data yang diperoleh melalui hasil penelitian ini adalah dalam bentuk deskriptif, kuantitatif, dengan mencari harga rata atau mean, standar deviasi atau SD, modus atau MO, dan median atau MA. Kemudian, pengujian lanjut terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelisik pada pengajuan hipotesis, yaitu hipotesis pertama menggunakan teknik analisis varian satu jalur atau ANAVA A. Kemudian hipotesis kedua menggunakan teknik analisis varian dua jalur atau dua jalan atau ANAVA AB. Dilanjutkan dengan hipotesis ketiga dan hipotesis keempat menggunakan uji lanjut, yaitu uji CV. Demikian presentasi proposal tesis saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam harmoni.